Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPS. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan, mulai dari awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Akan tetapi, perjuangan tersebut banyak yang tidak berhasil. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Faktor yang pertama yaitu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Faktor yang kedua, perlawanan yang dilakukan itu tidak secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jadi jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanan akan cenderung terhenti. Berikutnya, kalah dalam persenjataan. Persenjataan bangsa Belanda lebih lengkap dibandingkan dengan persenjataan kita. Dan juga berikutnya adalah Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, jadi ini adalah beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar. Golongan terpelajar adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan. Nah, golongan terpelajar ini berperan besar dalam perubahan strategi perjuangan Indonesia. Tadinya, perjuangan bangsa Indonesia itu dengan angkat senjata. Namun, setelah berkembangnya pendidikan pada abad ke-19, perjuangannya berubah menjadi dengan organisasi kebangsaan. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini dibagi lagi menjadi 3. Masa yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional, yaitu sekitar tahun 1900-an. Pada masa awal pergerakan ini, banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Hingga sampai saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa yang kedua adalah masa awal radikal, yaitu tahun 1920 sampai 1927-an. Pada masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi pada masa ini banyak yang menentang keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, contoh organisasinya adalah Perhimpunan Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Masa yang ketiga adalah masa moderat, yaitu tahun 1930-an. Masa ini, organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, contoh organisasinya adalah Partindo, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia.
Pergerakan nasional Indonesia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bangsa Indonesia, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bangsa kita. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional adalah yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Kemudian, lahirnya golongan-golongan terpelajar, dan juga sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional yang pertama, kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India. Kemudian ada kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang pada tahun 1905 dan juga masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia. Kemudian, dari Kongres Pemuda tersebut lahirlah sebuah sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, ini di hadapan kalian adalah foto ketika peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan. Peristiwa Sumpah Pemuda itu menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda. Meskipun mereka berbeda ras, mereka juga berbeda suku, golongan, dan juga agama. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga kini. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Tahukah kamu, tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya. Apa saja ciri khas tersebut? Adakah yang tahu? Ya, unsur yang membedakan antar suku di Indonesia yang pertama adalah adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan tata perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh, ada upacara adat, upacara pernikahan, upacara kematian, dan juga kebiasaan-kebiasaan lainnya. Adat istiadat ini berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kemudian, unsur yang membedakan yang berikutnya adalah bahasa daerah. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman suku yang begitu banyak. Nah, setiap suku yang ada di Indonesia punya bahasanya sendiri untuk berkomunikasi. Contoh, dari Sumatera Utara mereka menggunakan bahasa Batak. Dari Sumatera Barat menggunakan bahasa Minang. Dari Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda atau dari DKI menggunakan bahasa Betawi. Itu adalah beberapa contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Unsur yang membedakan yang berikutnya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu. Ada yang berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, kalau yang berdasarkan kekerabatan garis ayah dan ibu atau kekerabatan parental itu biasanya masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau yang kekerabatan dari garis ayah, ini berlaku pada masyarakat Batak dan Bali. Dan jika kekerabatan pada garis ibu, ini biasanya pada suku Minang. Nah, jadi ini adalah beberapa unsur yang membedakan antar suku di Indonesia. Nah, bagaimana kita sebaiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menyikapi perbedaan tersebut, perbedaan dalam suku tersebut? Yang pertama, kita seharusnya menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. Karena Indonesia memang pada dasarnya memiliki begitu banyak suku dan tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kemudian, mempelajari budaya suku lain. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita. Dan juga
tidak merendahkan suku lain atau tidak juga mengunggulkan suku lain. Nah, apabila tiap-tiap warga negara Indonesia mampu menerapkan sikap yang demikian, maka perpecahan antar suku bangsa akan mudah dicegah. Persatuan dan kesatuan bangsa pun dapat tercapai.